Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Qur'an fil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saya di sini akan menjelaskan 3 hadis. Yang pertama, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci. Yang kedua, tukang fitnah. Yang ketiga, orang yang banyak menghina. Yang pertama, saya akan membacakan hadis terlebih dahulu. Hadatsana Abdurrahman ibnu Syuaib qala akhbarani ibnu Abi Fudaik an Kasiri ibni Ziyad an Salimi ibni Abdillah qala sami'tu Abdullah la'ina ahada qattu laisa insana wa kana Salimu yaqulu qala Abdullah ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lil mu'mini min ayyakuna la'ana. Dari Abdurrahman ibni Syaibah menceritakan pada kami, Ibnu Abdul Fudaik menggambarkan kepadaku dari Katsir ibni Ziyad dari Salim ibnu Abdullah berkata, saya tidak pernah mendengar Abdullah melaknat seseorang sama sekali kecuali satu orang, Salim. Pernah berkata, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak patut bagi seseorang mukmin untuk seseorang pelaknat atau tukang laknat. Kata-kata tukang laknat ialah cacian hanya orang mukmin adalah orang yang sangat senantiasa terhadap semua kebaikan dan selalu bersikap lemah lembut terhadapnya sesama manusia. Sikap santun dalam menyampaikan pesan, berlemah lembutlah dalam berbicara dan juga dalam dialog, merupakan metode yang benar yang bisa menarik hati banyak orang, bisa mengembalikan hati-hati yang telah menjauh dari Islam ataupun pendapat-pendapat yang telah berubah. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Harun, faqulan lahu qawlan lainan la'allahu yatazakkarun aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia menjadi sadar atau takut. Kata-kata cacian hanyalah mematikan fitnah bencana. Caci maki tidak akan menarik kembali kepada orang yang sudah terlanjur jauh. Kita juga tidak bisa meluluhkan hati para penantang. Caci maki justru mematikan rasa dendam dan benci di hati serta membuat orang yang bersembarangan semakin nekat dan keras kepala. Barang siapa yang menyerang setiap orang yang tidak sependapat dengannya dengan kata-kata keji atau ucapan yang buruk tercela, maka apa yang dia lakukan tidak hanya akan memperburuk
keadaan dan memperparah penyakitnya. Ada hadis lain. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tukang fitnah. Yang kedua, tukang fitnah. Saya akan membacakan hadis terlebih dahulu. Hadisana Musaddadu qala hadasana Bishr ibn Mufaddil qala hadasana Abdullah ibnu Usman bin Khusayb an Syahri ibn Haushab an Asma binti Ziyad bala qalu bala qala allazina iza zukirallah afala ukhbirukum bisyararikum qalu bala qala al masya'u bi naminati al mufsiduna bain ahabbati al baguna bura al anata. Musaddad menceritakan pada kami, Bishri bin Mufaddal menceritakan pada kami, Abdullah bin Usman bin Husayb menceritakan pada kami dari Husair bin Haushab dari Asma binti Ziyad berkata, Nabi SAW bersabda, maukah kalian saya beritahukan tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang-orang yang apabila mereka ceritakan tentang orang lain, maka dia mengingat Allah. Maukah kalian saya beritahukan tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Mereka menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang-orang yang menyebarluaskan fitnah atau mengadu domba, orang yang merusak kasih sayang, orang yang saling menyayangi, dan orang yang membebaskan melakukan zina. Fitnah lebih berat dari ketidaktaatan. Fitnah akan menimbulkan resah dan kebingungan ketika seseorang melakukan fitnah. Maka akan banyak yang terjerumus ke dalam dosa besar akibat fitnah tersebut. Dan bagi orang yang melakukan fitnah tidak akan pengampunan baginya di sisi Allah. Dan orang fitnah itu tidak dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW asyafatillah akhbair min umati syafaatku. Syafaatku untuk melakukan orang-orang yang dosa besar. Fitnah mencegah seseorang masuk surga. Fitnah yang merupakan dosa besar akan mencegah seseorang masuk surga. Seseorang yang melakukan fitnah, gibah, dan mengujing orang lain tidak akan pernah masuk surga. Dan mereka yang bangkrut akan pahala meski mereka berpuasa dan berdoa yang terdapat dari hadis fitnah. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, fitnah itu lebih besar dosanya daripada dosa pembunuh. Manusia tidak bersalah. Allah berfirman, berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada pembunuh. Setidaknya mereka suka menebar fitnah akan diancamnya bagi Allah.
Dan yang ketiga, saya akan hadis orang yang suka menghina, orang yang banyak menghina. Sekarang yang ketiga, orang yang banyak menghina. Jangan menghina dan meremehkan orang lain. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang tidak ketahui padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggung dosanya. Diriwayatkan dari hadis Abu Daud nomor 4084, Tirmizi nomor 2722. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kita lihat pada zaman sekarang, mulut orang menjadi lebih tajam daripada pisau di sosial media. Menghina dan mencela dan berkata kasar menjadi hal yang biasa sering terjadi. Ingatlah, menghina dan mencela dan berkata kasar bukan dosa kecil, tetapi itu dosa besar. Orang yang suka menghina atau mencela, berkata kasar kepada orang lain adalah orang yang belum mampu membahagiakan, karena keadaan hatinya belum mampu berpikir dengan jernih, hingga dia tidak sadar apa yang dia katakan atau yang tertulis menunjukkan keadaan buruk dan busuk hatinya dalam dirinya saat itu. Jadi kita tuh janganlah menghina seseorang atau meremehkan, meskipun maaf saja kita menghina seseorang dengan kata kasar, misalnya lu cacat atau lu jelek, itulah jangan diucapkan, karena itu dosa besar, bukanlah dosa kecil. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, dan yang benar hanyalah Allah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.